Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Gemilang Cahaya Pratiwi dengan NIM 1927040001. Nah, di sini saya sebagai ketua tim dengan tema agrikultur dan juga saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global terhadap tanaman. Nah, pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian. Namun hasil pertanian dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama iklim. Kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat berdampak terhadap penurunan hasil pertanian seperti jagung, padi, dan gandum, terutama di daerah tropis yang normalnya memiliki produksi pangan yang tinggi. Nah, peningkatan kadar CO2 dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Peningkatan CO2 juga telah dikaitkan dengan penurunan kandungan protein dan nitrogen pada tanaman yang mengakibatkan hilangnya kualitas. Nah, berikut adalah dampak dari pemanasan global terhadap tanaman. Pertama, kekeringan di daerah pertanian yang akan menyebabkan pada hasil pertanian. Yang kedua, akan menyebabkan banjir di daerah pertanian yang akan mengakibatkan gagal panen. Yang ketiga, tanaman akan terkena serangan hama dan penyakit tanaman. Terakhir, pangan akan semakin berkurang di bagian daerah yang rawan bencana kering dan banjir. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fadila Ismawada dengan NIM 1927041002. Materi selanjutnya yaitu dampak terhadap peternakan. Sebesar 70% lahan pertanian dunia digunakan untuk produksi hewan ternak secara langsung maupun tidak langsung, sebagai lahan pengembalaan maupun lahan untuk memproduksi pakan ternak. Jumlah ini setara dengan 30% total lahan di dunia. Hewan ternak juga merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca berupa gas metana dan nitrooksida yang meski jumlahnya sedikit namun dampaknya setara dengan emisi total CO2. Hal ini dikarenakan gas metana dan nitrooksida merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat dibandingkan CO2. Peternakan juga menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan karena campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan asam. Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerusakan tanah dan polusi air. Saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di bumi. Dan bahkan lebih banyak lahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. Selain itu, ladang pakan ternak telah menurunkan mutu tanah. Kira-kira 20% dari padang rumput turun mutunya karena pemeliharaan ternak yang berlebihan, pemadatan, dan erosi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdillah, NIM 1927041007 dari Kerasa Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global terhadap perikanan. Yang pertama yaitu menurunnya produksi ikan. Dampak pemanasan global sudah mulai tampak dengan naiknya permukaan air laut, turunnya produksi ikan di benua, dan pengembangan serta turunnya kualitas dan persediaan air tanah. Selanjutnya, rusaknya ekosistem karang. Di dekat lubang dasar laut ini, CO2 membuat air menjadi lebih asam dan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman laut dalam perbandingan yang sama dengan pengasaman. Karena berkurangnya kalsium di air yang asam, kerangka keo menjadi hancur dan terumbu karang tidak dapat terbentuk. Selanjutnya, laut tidak asing lagi. Peningkatan jumlah air tawar yang masuk ke laut akibat pemanasan global. Kini untuk pertama kalinya, para peneliti mengukur aliran air tawar yang masuk, memungkinkan mereka untuk memperkirakan efek jangka panjang terhadap lautan dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 1927040006. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai dampak pemanasan global. Ada banyak dampak pemanasan global yang bersifat negatif yang dapat dirasakan oleh bumi, manusia, dan bahkan makhluk hidup lainnya. Dampak ini bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang disadari oleh manusia maupun yang tidak disadari oleh manusia. Beberapa dampak yang dapat dirasakan akibat pemanasan global antara lain adalah: pertama, mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan berkurangnya volume es yang berada di bumi dan mengakibatkan suhu di wilayah kutub bumi menjadi lebih hangat dan penguapan air menjadi lebih banyak. Kedua, naiknya permukaan air laut. Hal ini karena es yang mencair akan lari ke dalam lautan dan akan menambah jumlah atau volume air laut. Ketika volume air laut bertambah, maka permukaan air laut pun naik. 3. Banyaknya daratan yang tenggelam.
banyak pulau kecil yang akan tenggelam atau permukaannya tertutup oleh air, dan juga garis pantai menjadi naik. Garis pantai yang naik ini akan menyebabkan daratan di suatu wilayah lebih sempit daripada semula. Itulah pembahasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya Nur Khairani Taufik dengan NIM 19270420102 akan membahas tentang solusi permasalahan, yaitu yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor untuk menjaga lingkungan dari pemanasan global. Sebaiknya mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan menggunakan alat transportasi yang lebih sehat lagi, seperti menggunakan sepeda atau berjalan kaki, agar mengurangi polusi yang mengeluarkan gas karbon dioksida yang akan membuat suhu bumi semakin panas sehingga menyebabkan lebih cepatnya pemanasan global. Yang kedua, yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pemanasan global yang disebabkan oleh pertanian, yaitu dengan menggunakan pertanian organik. Pertanian organik merupakan cara menanam tanaman secara alami dengan penekanan terhadap perlindungan lingkungan dan pelestarian tanah serta sumber air kita yang berkelanjutan. Yang ketiga, untuk itu kita sebagai manusia yang memiliki kemampuan dalam berpikir harus menjaga ekosistem lingkungan. Menjaga ekosistem tersebut dapat dilakukan dengan menanam tanaman atau penghijauan, baik di pantai maupun di daratan, mencegah penggundulan hutan, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu menghemat listrik. Upaya pertama yang dapat kita lakukan secara pribadi untuk mencegah terjadinya pemanasan global adalah menghemat listrik. Hal ini karena untuk memproduksi listrik kita menggunakan fosil sebagai bahan bakar. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.